Bab 36. Renata kembali pulang dengan kekecewaan. Ia merebahkan tubuh lelahnya di ranjang. Pandangan kosongnya menatap langit-langit kamar. Perkataan dokter yang memintanya untuk segera melakukan pengangkatan rahim benar-benar membuatnya gundah. Renata tetap pada keinginannya, memberikan keturunan untuk Setia, walau itu rasanya mustahil. Sudah larut malam, Renata masih menunggu dengan gelisah. Setia yang belum juga pulang. Terdengar suara mesin mobil dari arah luar. Renata segera mengintip dari jendela. Tampak Setia yang baru keluar dari mobil. Kenapa baru pulang, Mas? Renata langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Gitu Setia masuk ke dalam rumah. Aku habis makan dengan teman-temanku. Seperti biasa, Setia menjawabnya dengan santai, juga dengan alasan yang sama, menyandarkan punggungnya di sofa. Teman dan teman, apa kamu lupa kamu sudah punya istri, Mas? Setia mengeritkan dahinya. Ia berdiri menatap Renata. Kenapa kamu jadi berlebihan seperti ini? Aku tidak berlebihan. Semua yang kamu lakukan itu memang salah dan cukup, Renata. Setia menyentaknya. Aku tidak suka diatur dan sikapmu itu terlalu berlebihan, sambung Setia. Tidak mengerti dengan sikap Renata, yang dinilainya selalu marah-marah, dan mempermasalahkan hal kecil akhir-akhir ini. Setia yang terlanjur kesal pun bergegas melangkah keluar rumah. Kembali masuk ke dalam mobil. Mas, jangan pergi, Mas. Dengarkan aku. Renata menyusul, mengetuk kaca mobil Setia berulang kali. Namun Setia tidak menghiraukannya. Ia tetap menyalakan mesin mobil dan berlalu pergi. Mas, Renata berteriak, air matanya berderai. Pernikahannya dengan Setia ternyata tidak semulus bayangannya. Teet. Sasi terlonjak kaget, mendengar suara klakson motor yang mengarah padanya. Pria di balik helm itu tersenyum padanya. Tanpa sadar Sasi membalas senyum dari pria itu. Elkan yang hendak memarkirkan motornya terperanjat, melihat beberapa pria dengan tubuh tegap sudah menantinya di rumah sakit. Sudah ku bilang jangan menggangguku, ujar Elkan geram, menatap tajam beberapa pria itu. Kami hanya ingin menyampaikan jika nyonya sedang sakit, Tuan, balas salah satu dari mereka. Elkan terdiam sejenak. Baiklah, beritahu di mana rumah sakitnya. Elkan pun kembali melajukan sepeda motornya, keluar dari area kampus menuju rumah sakit. Sedangkan di dalam kelas, Sasi terus memutar pandangannya mencari Elkan. Jam mata kuliah sudah hampir dimulai, tapi pria itu tidak juga muncul. Kemana dia? Elkan sudah tiba di rumah sakit. Beberapa pria yang tak lain ajudan di rumahnya, mengantarnya menuju sebuah ruang rawat inap VIP. Elkan perlahan melangkah masuk. Tampak sang ibu yang tengah terbaring lemah, dengan alat medis di tubuhnya. Elkan menatap sayu wanita paruh baya, yang sudah beberapa tahun ini tidak ditemuinya. Wanita bernama Lili itu tak lama membuka matanya. Elkan, ujarnya terkejut sekaligus tak percaya. Nak, Mama rindu. Dengan berkaca-kaca Lili menatap putranya, yang gitu sudah lama tidak lagi tinggal bersamanya. Jemarinya terangkat ingin menyentuh wajah tampan sang putra. Aku juga rindu. Elkan meraih tangan sang ibu, meremasnya lembut. Ia pun merindukan ibunya. Tapi suatu hal yang membuatnya tidak ingin kembali ke rumah. Elkan, Mama mohon kembalilah ke rumah, ujar sang ibu dengan air mata yang tak lagi terbendung. Tidak bisa. Elkan tetap pada pendiriannya. Sebelum Papa mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi nak, aku hanya ingin menemui ibuku, sela Elkan. Sang ibu tersenyum tipis. Setelah menemani ibunya beberapa saat di rumah sakit, Elkan pun pergi meninggalkan sang ibu. Walau sang ibu tetap memintanya untuk Elkan kembali, dan tinggal bersama dengannya kembali. Elkan menolak. Elkan memarkirkan motornya di sebuah pemakaman umum. Suasana sunyi saat matahari tenggelam itu, seolah menjadi tempat yang nyaman, untuk orang
orang-orang yang sudah berpulang. Elkan meletakkan bunga tulip berwarna putih di dekat inisan kayu yang bertuliskan nama Kania Azilia. Elkan berjongkok, mengusap inisan kayu itu dengan penuh kerinduan. 2 tahun sudah, wanita yang dicintainya itu pergi meninggalkannya. Selamat hari jadi sayang, aku bawa bunga kesukaanmu, lirih Elkan, berharap bisa kembali memelukkannya seperti dulu. Cukup lama Elkan duduk termenung di sana. Bayangan tentang kematian Kania selalu membuatnya lemah, dan merutuki dirinya sendiri. Elkan pun beranjak pergi dari pemakaman itu, menuju suatu tempat. Kini ia sudah memberhentikan motornya di depan sebuah rumah sederhana yang sudah usang termakan usia. Elkan melangkah masuk, mengucap salam seraya mengetuk pintu. "Nak Elkan," ujar wanita parubaya di balik pintu. "Bu." Elkan mencium punggung tangan wanita parubaya itu, yang tak lain ibu dari Kania. "Apa aku mengganggu?" "Tidak nak, ayo silakan masuk," ujar Ibu Wati dengan senyum sumringahnya. Elkan memang kerap mengunjunginya, walau putri sulungnya itu sudah 2 tahun meninggal. Elkan melangkah masuk, seperti biasanya. Tampak 2 adik Kania yang tengah bermain di dalam rumah kumuh itu. "Kak Elkan," seru 2 adik perempuan Kania, tersenyum ceria melihat kedatangan Elkan. "Aku senang Kak Elkan datang," sambung adik bungsu Kania yang masih berusia 5 tahun itu. "Kakak juga senang, ini untuk kalian." Elkan memberikan kantong kresek yang berisi makanan ringan pada 2 anak itu, yang tentu saja membuat wajah keduanya semakin terlihat senang. "Terima kasih ya nak," ujar Ibu Wati benar-benar merasa terharu dengan sikap Elkan, yang masih memberi perhatian pada keluarganya. "Ibu sehat?" Menatap wajah wanita itu yang tampak lelah. Sejak kematian Kania ialah yang kini harus menjadi tulang punggung keluarga. "Sehat nak, syukurlah, ini untuk ibu." Elkan mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. "Ini uang nak?" tanya Ibu Wati yang sudah tahu isi amplop tersebut. Elkan memang rutin memberikan bantuan pada keluarga Kania. Elkan mengangguk. "Uangnya disimpan saja nak, tidak usah memberi uang lagi," sambungnya merasa tidak enak. "Tidak apa-apa bu, bagi saya keluarga Kania sampai kapanpun tetap keluarga saya," balas Elkan. Keadaan keluarga Kania yang selalu terhimpit kesulitan ekonomi, tentu tidak bisa membuatnya menutup mata gitu saja. "Saya permisi dulu ya bu," pamit Elkan berdiri dari duduknya. "Terima kasih ya nak." "Terima kasih," ujarnya penuh haru. Sementara di dalam kamar, Sasi memandangi layar ponselnya dengan bimbang. "Telepon tidak ya?" gumamnya. Entah kenapa ia merasa penasaran dengan Elkan, yang tidak masuk kelas. Padahal ia melihat Elkan yang masuk ke dalam area kampus. Sasi pun menghubungi Elkan. "Halo," suara bariton itu langsung mengangkat panggilannya. "Halo. Kenapa kamu tadi tidak masuk kelas?" "Banyak mata kuliah penting hari ini," ujar Sasi mencoba alasan walau terdengar kaku. Terdengar tawa Elkan di balik telepon. "Kamu meneleponku hanya untuk memberitahu itu?" "Ya, memang aku harus memberitahu apa lagi," balas Sasi sedikit gugup. "Tadi perutku sakit, jadi aku kembali ke rumah." Jelas Elkan seolah tahu hal apa yang ingin Sasi tanyakan sebenarnya. "Oh gitu." Wajah Sasi kini sudah memerah. Elkan ternyata mengendus bentuk perhatiannya. "Besok aku masuk kuliah." "Oh bagus." Sasi yang semakin gugup pun menutup teleponnya. Ia tersenyum tipis. Pagi itu Sasi pergi ke kampus seperti biasanya. Ia turun dari taksi yang ditumpanginya. Sasi tersenyum tipis melihat sepeda motor Elkan yang juga baru tiba dan berhenti di hadapannya. "Elkan." Sasi mengikuti arah mata Elkan yang ternyata tidak menatap ke arahnya. Ia pun mengikuti arah mata Elkan. "Setia." Betapa terkejutnya Sasi melihat Setia yang sudah ada di belakangnya, dan mobil Ma yang sudah menepi di depan kampus Sasi.